Kita mau membawa setiap hati kita untuk masuk ke dalam ibadah kita. Kita mau siapkan setiap hati kita. Ini setiap kami Tuhan. Ini setiap keberadaan kami ya Bapa. Kami sungguh naikkan syukur bagi-Mu Tuhan. Kami ada. Ada suapa anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Kami ada Tuhan. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Katakan terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur bagi-Mu Tuhan. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan. Oh terima kasih. Anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih ya Yesus. Yesus, terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ya Tuhan, siap kami ada karena anugerah Tuhan, karena kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami, karena penyertaan-Mu, karena perlindungan-Mu. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan. Oh, kami ada Tuhan. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu
anugerah Allah. Setiap kehidupan kami adalah sukacita Tuhan. Biarlah Engkau Bapa yang selalu melindungi dan menjaga kehidupan kami. Saat ini kami rindu untuk menyukakan Tuhan. Kami rindu untuk memuji-muji Allah. Kami rindu untuk bersukacita bagi Allah yang lahir bagi kami, yang membawa setiap kehidupan bagi kami, yang membawa terang bagi setiap kami. Kami memuji Engkau Tuhan. Berkati kami, berkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucapkan syukur kami. Haleluya. Amin. Amin saudara. Dia lahir bagi setiap kita. Dia membawa terang kita. Membawa kita untuk bersama-sama menuju terangnya Tuhan. Haleluya. Dia lahir untuk kami. Mari kita nyanyikan, nyanyi glory bagi Dia. Haleluya. Glory bagi Sang Raja.
menyembah kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi glory, nyanyi glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi, mari rayakan dan nyanyi, mari rayakan dan nyanyi. Puji Tuhan, haleluya. Nyanyi glory bagi Dia. Kita siapkan setiap hati kita. Kita mau bawa setiap hati kita untuk menerima setiap kebenaran dari firman Tuhan. Mari kita naikkan setiap pujian kita. Kita mau nyanyikan. Ku nyanyi haleluya Tuhan. Setiap hati kami mau memuji-muji Allah. Amin.
kami rasakan di dalam kehidupan kami, mengerjakan segala sesuatu yang hebat di dalam kehidupan kami. Glory, 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 glory bagi Engkau Allah yang hidup. Glory, 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 glory bagi Engkau Allah yang perkasa. Glory, 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 glory bagimu Tuhan. Ini setiap kami datang di hari Tuhan, kami datang menghadap Engkau. Kami mau menerima setiap kebenaran dari firman Tuhan. Bawa hati kami Tuhan, bawa kehidupan kami. Kami mau perhadapkan di hadapan Tuhan. Engkau Allah yang mengoreksi setiap kehidupan kami dengan setiap kebenaran dari firman Tuhan. Dan memperbaiki setiap kehidupan kami dengan karya firman-Mu Tuhan. Mari Tuhan, Engkau Allah yang sungguh memberkati hati kami. Engkau Allah yang sungguh memberkati kehidupan kami. Sehingga setiap kami yang akan mendengarkan firman-Mu bisa membawa kehidupan kami untuk berpadan setiap kebenaran dari firman Tuhan. Berkati buat hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu. Engkau Allah yang juga mengurapi di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga setiap kebenaran itu, setiap firman Tuhan itu berkarya di dalam kehidupan kami. Kami sambut setiap kebenaran dari firman Tuhan yang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom saudara kasih Tuhan, puji Tuhan, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Puji Tuhan, kita sudah memuji dan mengagungkan nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, mari hari ini kita akan menikmati firman Tuhan. Dan kita akan sungguh-sungguh untuk memperhatikan setiap firman Tuhan. Nah, puji Tuhan, saudara yang kasih Tuhan, di minggu-minggu ini adalah minggu di mana kita akan menantikan. Apa yang kita nantikan? Yang kita nantikan adalah di mana di bulan ini adalah bulan Desember. Setiap anak-anak Tuhan di seluruh dunia ini akan merayakan, ya, akan memperingati kelahiran Tuhan Yesus. Yaitu tentunya ini adalah menjadi satu kerinduan kita sebagai anak-anak Tuhan. Ya, merindukan Natal di dalam setiap kehidupan anak-anak Tuhan. Tetapi kita tahu ya, di tahun ini adalah tahun di mana kita mungkin tidak bisa untuk merayakan seperti tahun-tahun sebelumnya. Kita bisa bersorak-sorai bersama-sama, memuji Tuhan bersama-sama, mengagungkan Tuhan bersama-sama, ya, di mana kita bisa bergandengan tangan, di mana kita bisa saling berpelukan, saling berjabat tangan dan mengucapkan selamat Natal dengan saudara-saudara kita yang lainnya. Saudara kasih Tuhan, inilah yang terjadi ya di tahun 2020, di mana kita harus ya mengikuti aturan yang ada. Ya, di mana kita tidak bisa untuk merayakan bersama-sama dengan umat-umat Tuhan yang lainnya, bersama saudara-saudara kita, ataupun dengan
rekan-rekan kita, sahabat-sahabat kita untuk beribadah bersama. Tetapi marilah kita mensyukuri apa yang sudah Tuhan berikan hari ini. Dan di bulan ini, mari kita mau merindukan Natal itu dalam kehidupan kita. Dengan tema merindukan Natal di tengah ketakutan. Nah, kenapa ayat ini saya ambil saudara? Supaya kita memahami bahwa memang kita merindukan Natal itu dalam hidup kita. Tetapi ada banyak anak-anak Tuhan yang merasa ketakutan pada saat Natal akan telah tiba. Saudara yang kasih Tuhan, sebelum kita masuk di dalam pembahasan firman Tuhan, kita akan baca dulu di dalam Lukas pasal 2 ayat 8 sampai ayat 14. Lukas pasal 2 ayat 8 sampai ayat 14. Saudara yang kasih Tuhan, di situ ada firman Tuhan yang menceritakan tentang gembala-gembala. Saya akan bacakan saudara ayat 8, Lukas pasal 2. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Yesus, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tanda bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Puji Tuhan, haleluya. Saudara kasih Tuhan, saudara bersuka cita pada saat hari ini. Amin. Mari kita mau merindukan Natal itu terjadi di dalam kehidupan kita. Saudara, ada satu pujian anak-anak ya yang mengatakan, "Natal telah tiba, Natal telah tiba. Hore, 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 hatiku gembira." Nah, saudara kasih Tuhan, ini adalah ungkapan hati seorang anak-anak ya yang merindukan Natal yang dinantikan. Ini adalah bulan di mana anak menantikan ini. Mereka sangat bersuka cita menantikan Natal itu, merindukan Natal itu datang. Karena ada banyak sukacita, ada banyak hadiah, ada banyak hal-hal yang dinikmati oleh seorang anak-anak ini. Nah, saudara yang kasih Tuhan, pertanyaannya yang menjadi satu pertanyaan di dalam hidup kita adalah saat ini adalah, apakah kita merindukan Natal itu terjadi dalam kehidupan kita? Atau apakah hati kita merindukan Natal? Ya, itu terjadi di dalam kehidupan kita. Apalagi di dalam keadaan seperti ini. Nah, saudara kasih Tuhan, kalau kita membaca di dalam Matius pasal 2, ada hal yang menarik juga di sini. Matius pasal 2 ayat yang ke-9 ya sampai ayat yang ke-12. Saya akan baca saudara. Firman Tuhan berkata demikian. Setelah mendengar kata-kata raja itu, siapa ini? Ini Raja Herodes, saudara. Berangkatlah mereka, dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Saudara, ada hal yang menarik di sini. Tadi kita baca di dalam Lukas pasal 2, ya, di mana gembala-gembala pada saat dia mengembalakan domba, ya,
memberi makan domba-domba. Datanglah malaikat dan berseru kepada gembala-gembala itu. Ya, memberikan kabar yang sukacita. Tapi yang terjadi, gembala-gembala itu mengalami ketakutan. Tetapi sesudah kabar itu diberikan supaya mereka jangan takut, bahwa ada Allah ya yang hadir untuk mereka. Dan kita lihat di dalam Matius, jadi pasal 2, di mana orang-orang Majus, saudara, dia merindukan kehadiran sang raja yang besar itu, raja di atas segala raja. Dia datang, tidak tahu di mana tempatnya, hanya dia diberikan satu petunjuk, yaitu bintang dari timur. Luar biasa. Saudara yang kasih Tuhan, di dalam pembacaan kita di Matius pasal 2 ayat 9 sampai 12, orang Majus ini ya, begitu besar merindukan kehadiran raja itu. Ada kerinduan yang besar di dalam kehidupan para orang Majus ini. Dia ingin bertemu Yesus itu. Dan dia ingin mempersembahkan setiap persembahan yang dia miliki. Yaitu yang kita lihat di situ ada emas, kemenyan, dan kemenyan. Emas, kemenyan, dan mur. Dan saudara kasih Tuhan. Dan Yesus juga merasakan kehadiran mereka. Yesus merasakan kerinduan orang-orang Majus ini di hati mereka. Ingat bahwa Yesus adalah pribadi. Ya, ia adalah pribadi, ya, ia pribadi dan dia hadir. Ya. Saudara kasih Tuhan. Jadi Yesus tahu apa yang dirasakan oleh orang-orang Majus itu. Nah, yang menjadi pertanyaan kita hari ini adalah, apakah saat Yesus datang, ya, apakah saat ini Yesus juga ya, hadir, dapat merasakan getaran-getaran kerinduan para Majus saat itu yang sama ada dalam diri kita? Pada saat Yesus hadir, apa getaran-getaran itu ada dalam kehidupan kita seperti orang-orang Majus itu? Karena saudara, ada banyak orang-orang yang percaya, yang merasakan, ya, yang merindukan Natal, merayakan Natal. Adakah yang rindu mempersembahkan sesuatu bagi Tuhan Yesus? Apalagi hari ini kita ada di tengah-tengah peristiwa yang kurang menyenangkan dalam kehidupan kita. Ya. Ada banyak peristiwa yang terjadi di dalam dunia saat-saat ini yang membuat kita merasa ketakutan. Nah, inilah yang harus kita jawab sebagai anak-anak Tuhan. Dan kita tahu peristiwa itu. Yang kita rasakan hari ini adalah peristiwa pandemi. Bukan hanya itu. Kita melihat ada banyak tanah longsor terjadi. Karena ini adalah bulan di mana di negara kita, di mana kita di bulan-bulan ini adalah bulan musim hujan. Bukan hanya tanah longsor, tetapi ada gempa bumi, ada gunung yang sudah meletup mengeluarkan lahar. Ya, lahar dingin. Bukan hanya itu, saudara. Ada banjir di mana-mana. Dan bahkan sering terjadi peristiwa, ada kecelakaan-kecelakaan, yaitu baik itu kecelakaan pesawat, baik itu darat. Ya. Itu terjadi, saudara. Ya. Dapat saja menjadi satu alasan. Alasan kita untuk menjadi orang-orang yang mengalami ketakutan. Ini yang terjadi, saudara. Ya. Belum lagi kondisi ekonomi saat ini. Dan saya pun merasakan hal ini. Dan setiap anak-anak Tuhan, bukan kita saja, seluruh dunia pun merasakan kondisi ekonomi yang setiap hari tidak menentu. Nah, kita tahu ya, harga-harga sudah mulai naik, ya. Bukan karena bahkan hal-hal yang tidak kita sangka-sangka. Yang kita perhatikan di televisi ada teroris yang terjadi di bulan-bulan Desember ini. Di bulan-bulan di mana kita merayakan sukacita, merayakan kegembiraan. Ya. Adakah kerinduan Natal itu terjadi di dalam kehidupan kita, di dalam ketakutan ini? Ya.
Saudara yang kasih Tuhan, mampukah kita merasakan makna Natal yang sesungguhnya? Di tengah-tengah kondisi peristiwa yang kita alami. Ataukah Natal yang sekedar hanya perayaan saja, yang nantinya bisa saja tanpa makna? Saudara kasih Tuhan, mari kita mau merenungkan dengan sungguh-sungguh hari ini. Kita mau merenungkan dengan benar hari ini bahwa kita betul-betul merindukan Natal. Meskipun kita harus mengalami hal-hal peristiwa yang terjadi di saat ini. Saudara yang kasih Tuhan, inilah yang menjadi perenungan kita. Mari kita sama merenungkan makna Natal yang sejati. Bahwa Natal itu hadir untuk melepaskan kita dari ketakutan. Amin, saudara. Ya. Bagaimana para gembala tadi, saudara, kalau kita baca di dalam Lukas. Ya, para gembala mengalami ketakutan. Tetapi ketakutan itu akan hilang sirna karena Tuhan Yesus hadir, saudara. Yesus hadir. Yesus hadir kepada para gembala itu. Jangan takut. Jangan takut. Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Haleluya. Jangan takut, saudara. Mengapa kita harus takut? Mengapa kita harus takut? Ketakutan dapat membawa kita kepada hal-hal yang tidak baik. Karena ketakutan menyebabkan kita, saudara, yang pertama, kita akan kehilangan pengharapan. Ketakutan akan menyebabkan kehilangan pengharapan. Di dalam Lukas pasal 1 ayat 7. Di situ mengisahkan tentang Zakius dan Elisabeth. Dia kehilangan harapan. Kehilangan harapan itu dapat terjadi oleh siapa saja. Bukan kepada saya, tapi juga kepada saudara. Ini pun terjadi di dalam tokoh, di dalam Alkitab, yaitu Zakius dan Elisabeth. Di dalam Lukas pasal 1. Dia kehilangan harapan. Saudara, ternyata tidak semua orang yang mengenal dan tahu siapa yang harusnya menjadi pengharapannya. Pertanyaannya, saudara, kita tahu kepada siapa kita berharap. Akan tetapi, apakah kita mengenal siapa yang menjadi sumber pengharapan kita? Inilah yang menjadi pertanyaan kita hari ini. Ketakutan membuat setiap orang kehilangan harapan. Saudara yang kasih Tuhan. Dan saudara yang kasih Tuhan, yang kedua, ketakutan itu dapat menyebabkan ketika kita melihat segala sesuatu dengan pikiran manusia. Ketika kita melihat segala sesuatu sesuai dengan pikiran manusia. Saudara, begini saudara yang kasih Tuhan. Allah benar. Allah menciptakan manusia beda dengan yang lainnya. Karena manusia memiliki otak dan pikiran. Manusia memiliki otak dan pikiran. Oleh karena itu Allah memberikan kehendak bebas kepada manusia. Namun seringkali dengan pikiran itu yang membuat manusia mengecilkan kuasa Tuhan. Kalau saudara melihat yang terjadi di dalam Lukas pasal 1 ayat yang ke-34, saudara, firman Tuhan berkata demikian, saudara. Perhatikan. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Karena manusia memakai otak dan pikirannya. Makanya Maria menanyakan hal itu kepada malaikat. Ini yang terjadi. Seringkali kita dikuasai oleh pikiran yang membuat kita mengecilkan kuasa Tuhan. Mari kita mau melihat kuasa Tuhan dengan pikiran-pikiran yang sesuai dengan apa yang Tuhan pikir. Kalau kita memakai pikiran kita, memang secara manusia hal itu tidak mungkin. Tidak mungkin terjadi. Karena pikiran kita dipengaruhi. Karena pikiran kita mempengaruhi untuk mempercayakan sesuatu hal yang tidak mungkin. Nah, oleh karena itu
Ketakutan, ya, penyebab ketakutan ketika melihat segala sesuatu sesuai dengan pikiran manusia. Oleh karena itu, jangan memakai pikiran kita, tetapi mari, ya, kita mau datang kepada Tuhan, ya, kita mau minta hikmat dari Tuhan. Pakailah pikiran-pikiran Allah. Amin, saudara. Nah, itulah mengapa manusia mengalami ketakutan, karena kehilangan sukacita. Ya, sudah kehilangan pengharapan, ketakutan karena melihat sesuatu hal pakai dengan pikirannya, dan karena kehilangan sukacita. Kehilangan sukacita itu akan menimbulkan ketakutan, saudara. Kalau saudara baca Lukas pasal 1 ayat yang ke-10, perhatikan saudara yang dikasih Tuhan, ya. Di situ dikatakan, sementara itu seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. Saudara, kalau kita lihat di sini, ini kisah bagaimana tentang kelahiran Yohanes Pembaptis. Ya, ada hal mereka kehilangan sukacita. Kalau kita lihat ayat yang ke-14 juga, perhatikan di situ. Nah, engkau akan bersukacita dan bergembira, banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya itu. Saudara, kita tahu bagaimana kisah tentang Elizabeth dan kehidupan sang Yusi. Ya. Mereka mengalami ketakutan dan kehilangan sukacita. Kehilangan sukacita, saudara, menimbulkan ketakutan dalam hidup manusia. Zakaria dan Elizabeth kehilangan sukacita karena tidak memiliki keturunan. Ya, tidak memiliki keturunan. Tapi saudara, kita lihat sukacita itu dapat lenyap. Ya, sukacita itu dapat lenyap karena beban pergumulan dalam kehidupan manusia. Nah, apakah sukacita kita ditentukan dengan keberadaan di luar diri kita? Hati-hati, saudara. Jangan kita kehilangan sukacita. Atau siapakah sumber sukacita kita? Inilah yang harus kita pahami. Ya, harus kita pahami dalam kehidupan kita. Jadi saudara, mari, apa yang dilakukan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Haleluya. Saudara-saudara dikasih Tuhan, untuk melepaskan kita dari segala ketakutan yang terjadi di dalam kehidupan kita, Tuhan Yesus hadir. Amin. Yesus hadir, dan Yesus rindu melakukan hal-hal yang luar biasa kepada setiap kita anak-anak Tuhan. Dia bukan hanya hadir, tapi dia rindu, ya, rindu supaya kita juga merindukan Tuhan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu dia hadir, ya. Yesus hadir sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, ya. Apa yang dia lakukan? Yang dia lakukan di dalam kehidupan kita, yang pertama, Yesus Kristus akan memberikan satu pengharapan dalam kehidupan kita. Pengharapan yang baru. Amin. Seperti gembala-gembala tadi. Ya, pada saat mengalami ketakutan, firman Tuhan takut. Jangan takut. Sang Juru Selamat sudah datang. Akan memberikan satu pengharapan baru. Nah, inilah yang menjadi kerinduan kita. Merindukan Allah yang sejati di dalam kehidupan kita. Amsal pasal 23, saudara. Mari kita buka di dalam Amsal pasal 23 ayat yang ke-18. Ya, Amsal pasal 23 ayat 18. Firman Tuhan berkata demikian, saudara. Ya. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Amin. Haleluya. Karena masa depan sudah ada dan harapan kita tidak akan hilang. Jadi Yesus memberikan satu pengharapan yang baru dalam hidup kita. Percayalah bahwa di bulan-bulan ini, di bulan Desember di tahun 2020, Tuhan akan memberikan satu pengharapan yang baru. Pengharapan akan masa depan di dalam dunia ini. Iman itu dalam kehidupan kita. Pengharapan akan penyelesaian segala persoalan yang terjadi, yang kita alami, baik di dalam diri kita ataupun di dalam dunia ini. Bahkan lebih penting dari segalanya, bahwa Yesus Kristus memberikan pengharapan akan hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus. Haleluya. Kita menantikan ini, saudara. Mari kita merindukan Natal.
dengan penuh sukacita. Karena Tuhan Yesus memberikan pengharapan baru dalam kehidupan kita. Mari kita lakukan, tanamkan dalam hidup kita. Kita mau datang bersukacita karena Yesus memberikan pengharapan yang baru. Karena masa depan itu sungguh ada dan harapan pun tidak akan hilang. Jadi saudara, kita mempunyai pengharapan di dalam Tuhan. Pengharapan kita di dalam surga dinyatakan melalui Tuhan Yesus. Mengapa kita harus takut untuk masalah-masalah yang tidak kekal ini? Mari kita mau datang kepada Tuhan. Yang kedua adalah Yesus Kristus memungkinkan segala sesuatu. Kenapa saya katakan memungkinkan segala sesuatu? Karena di dalam kita lihat saudara, pikiran manusia itu terbatas. Ya, saya katakan pikiran manusia itu terbatas. Dia tidak akan mampu memahami kemahakuasaan Tuhan. Namun sekalipun ya, justru manusia menggunakan pikirannya untuk melihat kuasa Tuhan yang dinyatakan. Ya. Ketika kita mengukur kemahakuasaan Tuhan dengan pikiran kita, maka sama saja dengan kita mengecilkan kuasa Tuhan. Ya. Jadi saudara, Tuhan dengan pikiran kita, ya, itu tidak sebanding, saudara. Jangan memakai pikiran kita. Bagi Allah segala sesuatu itu adalah mungkin. Amin. Tidak ada yang mustahil. Apakah yang menyebabkan kita mengalami ketakutan? Yang menyebabkan adalah karena keadaan, karena pergumulan, beban hidup yang begitu berat yang membuat kita meragukan kuasa Tuhan. Namun Allah sanggup, saya katakan sekali lagi, Allah sanggup melakukan jauh dari segala yang ada di dalam pikiran kita. Yesus Kristus memungkinkan segala sesuatu. Haleluya. Oleh karena itu, mari kita jangan memakai pikiran kita, tetapi kita minta hikmat dari Tuhan untuk dapat kita memakai pikiran kita dengan benar. Amin, saudara. Kita membutuhkan Tuhan. Kita membutuhkan hikmat dari Tuhan. Haleluya. Saya percaya Allah Maha Kuasa, benar. Allah benar Maha Kuasa. Ya. Kita tidak bisa memakai otak kita, pikiran kita, pengetahuan kita. Pikiran ini terbatas. Otak kita ini terbatas. Tapi kita mau pakai kuasa Tuhan. Dengan hikmat yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan, kita akan mampu melihat kuasa Tuhan yang sebenarnya, yang tidak bisa dibatasi oleh pikiran kita. Oleh karena itu, hati-hati saudara. Hati-hati. Ya, oleh dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan. Dan mari, apa yang dilakukan Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat kita pada saat Dia hadir. Dan yang ketiga, Yesus sebagai sumber segala sukacita. Haleluya. Ya. Ketakutan menghilangkan sukacita, tetapi Yesus hadir. Yesus hadir sebagai sumber segala sukacita. Ya, Yesus memberikan sukacita yang melampaui segala batas. Ya, melampaui segala batas. Karena Dialah sumber sukacita itu. Sukacita kita ditentukan dengan sukacita kita tidak ditentukan dengan apa yang ada di luar, saudara, melainkan apa yang ada di dalam diri kita. Mari kita undang Yesus sebagai sumber sukacita kita. Mari saudara, hari ini yang saudara yang kasih Tuhan, janganlah takut. Ya, mari kita mau merindukan Natal dengan sungguh-sungguh, dengan makna yang benar. Ya, janganlah takut. Melalui kelahiran Tuhan Yesus akan melenyapkan segala ketakutan di dalam kehidupan kita. Dia akan memberikan satu pengharapan yang baru dalam kehidupan kita. Dan Dia akan memberikan satu sukacita. Memungkinkan segala jawaban-jawaban ya, yang menurut manusia tidak bisa. Tetapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Haleluya. Puji Tuhan. Jangan biarkan Natal di bulan Desember ini seperti perayaan yang biasa. Meskipun kita harus melakukan dengan hal yang biasa. Maksudnya apa, saudara? Ya, meskipun kita tidak seperti tahun-tahun yang dahulu,
Kita bisa bergembira bersama-sama, ya. Kita bisa bergandengan tangan, berpelukan, berjabat tangan, menyanyi kegirangan, ya. Kita bisa melakukan datang dengan berjumlah hal yang banyak. Tetapi hari ini, saudara, yang terjadi kita harus mengikuti aturan yang ada. Dengan hal ini kita akan merenungkan, ya, dan kita mau memberikan Natal. Hari ini adalah Natal yang bukan biasa, tetapi Natal yang luar biasa. Natal yang melepaskan dari segala sesuatu, dari ketakutan kita. Saya percaya saudara, biarlah di bulan ini kita mau merayakan Natal dengan kerinduan yang luar biasa. Kalau Allah rindu hadir untuk kita semua, ciptaannya, mari kita pun merindukan Natal yang sejati. Karena Natal sudah melepaskan diri kita dari ketakutan. Karena Allah sudah hadir. Dia sudah memberikan satu pengharapan yang baru dalam hidup kita. Dan bahkan dia juga sudah memberikan sukacita dalam kehidupan kita. Dan dia juga memungkinkan kita bahwa setiap jawaban itu pasti Tuhan berikan, saudara, di dalam kehidupan kita. Karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Mari kita mau datang kepada Tuhan dan tinggikan nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih kalau Tuhan hadir, kalau Tuhan Yesus rindu, oh Tuhan, untuk kami semua. Terima kasih Tuhan atas kehadiran Tuhan, atas kedatangan Tuhan untuk kami semua. Mari saudara, kita akan nyanyikan lagu ini dan kita pujikan Tuhan Yesus bersama-sama. Amin. Haleluya, haleluya. Mari kita akan siapkan setiap hati kita untuk berdoa buat setiap bangsa dan negara kita. Kita akan siapkan setiap hati kita. Kami membawa bangsa dan negara kami di hadapan Tuhan. Amin Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih buat anugerah dan kemurahan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada. Itu semua bukan karena kuat dan gagah kami, tetapi hanya oleh karena kasih karunia-Mu yang begitu besar di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan-Mu, buat kasih setia-Mu yang begitu besar di dalam kehidupan kami.
Sungguh kami tidak layak Tuhan di hadapan-Mu, tapi kami bersyukur Tuhan Kau melayakkan setiap kami Tuhan untuk menjadi anak-anak-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, saat ini Tuhan kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Negara kami Republik Indonesia yang kami cintai ini ya Bapa. Ya Tuhan, kami serahkan bangsa dan negara kami ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau memberkati ya Bapa bangsa dan negara kami. Engkau memberkati para pemimpin kami. Engkau memberkati para pemimpin kami dari yang tertinggi sampai yang terendah, di pusat sampai ke daerah-daerah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan semuanya ke dalam tangan penyelenggaraan-Mu ya Bapa. Ya Tuhan, Engkau berikan hikmat marifat-Mu bagi para pemimpin negara kami. Kami percaya Tuhan, Engkau sendiri yang akan memberikan hikmat-Mu kepada mereka, agar setiap kebijakan yang diambil, agar setiap keputusan yang akan mereka ambil dapat sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa, bukan atas kehendak mereka sendiri. Dan kami percaya Tuhan, negara kami boleh dipulihkan, negara kami Tuhan boleh Engkau kuatkan ya Bapa. Terutama Tuhan yang sedang mengalami masa pandemi ini Tuhan, kami percaya Bapa sesuatu terjadi atas izin-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Engkau memampukan setiap kami, Engkau memampukan para pemimpin kami untuk dapat memimpin negara kami dengan sebaik-baiknya. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan. Kami percaya Bapa, Engkau selalu ada Tuhan untuk bangsa dan negara kami, dan Engkau pulihkan negara kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus Tuhan. Kami juga berdoa bahwa setiap pelayanan yang Tuhan sudah percayakan, bahwa setiap kami anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu Tuhan, kami sungguh berdoa bahwa setiap pelayanan-pelayanan yang ada di seluruh Indonesia, di seluruh penjuru bumi, ketika Engkau Allah memanggil setiap hamba-hamba-Mu, kami yakin dan percaya Engkau Allah yang memperlengkapinya. Dan kami mohonkan setiap kekuatannya daripada Tuhan, setiap penghiburannya daripada Tuhan, dan juga setiap urapan yang daripada-Mu mengurapi seluruh hamba-hamba Tuhan di seluruh penjuru bumi yang ada. Engkau Allah yang sungguh memperlengkapi mereka. Engkau Allah juga yang menyediakan ladang bagi setiap mereka Tuhan. Setiap jiwa-jiwa Tuhan akan memenangkan di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau juga yang akan kuatkan hamba-hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak lupa kami juga berdoa bahwa setiap pelayanan Tuhan yang ada di tempat ini, Tuhan, kami setiap pelayan-Mu, kami sungguh menyerahkan pribadi lepas pribadi kami di hadapan Tuhan. Engkau sungguh beracara penuh di dalam kehidupan kami, agar kami Tuhan sebagai hamba-hamba-Mu untuk terus berpadan kepada Engkau, terus melihat Allah di dalam kehidupan kami. Biarlah Engkau Allah yang sungguh memberkati kami, melindungi, menjagai setiap kami dengan setiap apa yang kami kerjakan di dalam pelayanan Tuhan. Di dalam nama Yesus, Engkau mengerjakan sesuatu yang hebat di dalam pelayanan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap jiwa-jiwa akan dituai. Di dalam nama Tuhan Yesus, ladang-ladang Tuhan akan menguning dan siap untuk dituai. Ini kami, setiap pelayanan Tuhan, kami menyerahkan semuanya. Kami juga menyerahkan setiap lingkungan yang ada di sekitar pelayanan di tempat ini. Engkau Allah juga yang memberkati ya Bapa. Oh sungguh memberkati tetangga-tetangga kami Tuhan yang berada di sekitar kami. Engkau Allah yang menjadikan setiap kami sebagai contoh untuk bisa dilihat bahwa Allah hidup di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sungguh menyerahkan semua doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami sudah merenungkan firman-Mu. Kami percaya
Tuhan, Engkau rindu dan hadir untuk kami. Dan hari ini pun juga Tuhan, hati kami rindu supaya Natal itu bermakna dalam kehidupan kami. Meskipun hari-hari ini kami mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan, sehingga kami tidak bisa berkumpul bersama-sama. Tetapi Tuhan, kami merindukan, hati kami rindu Natal, makna Natal itu terjadi di dalam kehidupan kami. Karena Tuhan sudah hadir, Tuhan rindu juga kepada kami. Oleh karena itu Engkau menghilangkan semua ketakutan di dalam kehidupan kami. Karena ada pengharapan yang baru, karena ada sukacita dalam hidup kami, dan ada jawaban di dalam segala doa kami di atas segala kemustahilan. Kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, karena Engkau adalah sumber di dalam pengharapan kami. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah sudah hadir di dalam kehidupan kami. Di akhir dari tahun-tahun ini kami percaya Tuhan, biarlah di tahun-tahun yang depan ada hal-hal yang luar biasa yang Tuhan akan kerjakan di dalam kehidupan kami. Karena kami tidak mengalami ketakutan lagi, tetapi kami mempunyai pengharapan yang baru di dalam Tuhan. Dan sukacita itu terus mengalir dalam kehidupan kami, membawa kami untuk tetap semangat di dalam kehidupan kami. Dan kami percaya setiap pergumulan-pergumulan kami, Tuhan Yesus pasti menolong, karena Allah sanggup memberikan jawaban di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami bersukacita hari ini karena Tuhan Yesus. Biarlah setiap hati kami merindukan Natal di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkati kami semua. Dan kami akan terima berkat. Terima kasih Tuhan. Terimalah berkat sukacita dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus, melalui pimpinan kuasa Roh Kudus, memimpin kita mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kali kedua. Terimalah berkat itu di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya, mari kita katakan sama-sama, amin. Tuhan memberkati. Setiap berita dan sukacita bagi Allah, kita mau siarkan ke dalam penjuru bumi bahwa Allah telah lahir bagi setiap kita. Amin.